Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulahu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan waktu yang luang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak tasawuf. Tasawuf atau sufisme adalah dimensi spiritual dalam Islam yang berfokus pada pembersihan jiwa dan kedekatan dengan Tuhan. Definisi tasawuf menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. 1. Ibnu Arabi, ia mendefinisikan tasawuf sebagai cara untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi tentang kehadiran Tuhan melalui pengalaman mistis dan pembersihan diri. Menurutnya, tasawuf adalah perjalanan menuju kesatuan dengan Tuhan. Yang kedua, Al-Ghazali, dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din, Al-Ghazali melihat tasawuf sebagai metode untuk mencapai kebersihan hati dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ia menekankan pentingnya pengendalian diri dan pengetahuan spiritual. Ketiga, Jalaluddin Rumi. Rumi menggambarkan tasawuf sebagai jalan cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Dalam pandangannya, tasawuf adalah cara untuk melampaui batas-batas diri dan merasakan cinta Tuhan secara langsung. Yang keempat, Syed Hossein Nasr. Nasr menjelaskan tasawuf sebagai esensi spiritual dari Islam yang menekankan pengalaman mistis dan hubungan langsung dengan Tuhan. Ia melihatnya sebagai jalan menuju pengertian dan integrasi spiritual yang mendalam. Setiap definisi ini menunjukkan bahwa tasawuf merupakan perjalanan spiritual yang berusaha menghubungkan individu dengan dimensi ilahi melalui pembersihan jiwa, cinta, dan pengalaman mistis. Tasawuf atau sufisme dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan atau jenis, yaitu tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis tasawuf sebagai berikut. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Definisinya, tasawuf akhlaki berfokus pada pembentukan dan pembersihan akhlak atau etika individu. Ini berkaitan dengan pengembangan karakter moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, praktik seperti ikhlas, keikhlasan, sabar, dan tawakal merupakan aspek penting dari tasawuf akhlaki. Misalnya seorang sufi yang berusaha untuk mengatasi sifat iri hati dan kebanggaan dengan cara meningkatkan kebajikan dan sikap positif terhadap orang lain. Yang kedua, tasawuf amali. Definisinya, tasawuf amali mengacu pada aspek praktis dari tasawuf yang melibatkan tindakan-tindakan konkret dan ritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup amalan spiritual dan ritual yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya, amalan seperti zikir, sholat malam atau tahajud, dan puasa sunnah merupakan bagian dari tasawuf amali. Praktik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedekatan pada Tuhan. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Definisinya, tasawuf falsafi berfokus pada aspek filosofis dan teologis dari sufisme. Ini mencakup pemikiran mendalam tentang hakikat Tuhan, eksistensi, dan realitas, seringkali menggunakan pendekatan metafisik. Contohnya, pemikiran Ibnu Arabi mengenai wahdat al-wujud atau kesatuan wujud adalah contoh tasawuf falsafi. Ibnu Arabi berteori bahwa segala sesuatu di alam ini
merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan yang tunggal dan absolut. Filosofi ini mencoba menjelaskan hubungan antara Tuhan dan ciptaan melalui kerangka metafisik. Setiap jenis tasawuf ini mempermainkan peran penting dalam pemahaman dan praktik sufisme, menawarkan cara-cara yang berbeda untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan dan pencerahan spiritual. Akhlak tasawuf atau etika sufisme menawarkan solusi untuk berbagai problematika masyarakat modern melalui pendekatan spiritual dan moral yang mendalam. Berikut adalah beberapa cara di mana akhlak tasawuf dapat berperan sebagai solusi. Yang pertama, pengendalian diri dan kesabaran. Problematikanya banyak masalah di masyarakat modern seperti stres, konflik, dan kecemasan berakar pada kurangnya pengendalian diri dan kesabaran. Solusinya, akhlak tasawuf menekankan pentingnya sabar dan pengendalian diri sebagai cara untuk menghadapi tantangan hidup dengan melatih diri untuk lebih sabar dan berfokus pada pengendalian emosi. Individu dapat lebih baik mengatasi tekanan dan konflik. Yang kedua, keikhlasan dan integritas. Problematikanya, korupsi, penipuan, dan ketidakjujuran seringkali menjadi isu di masyarakat modern. Solusinya, tasawuf mengajarkan keikhlasan dan integritas sebagai prinsip utama. Dengan membangun sikap ikhlas dalam setiap tindakan, individu dan komunitas dapat meningkatkan kepercayaan dan moralitas dalam interaksi sosial dan profesional. Yang ketiga, empati dan kasih sayang. Problemnya, ketidakpedulian dan kurangnya empati terhadap sesama seringkali menciptakan ketegangan dan konflik sosial. Solusinya, akhlak tasawuf mendorong rasa kasih sayang dan empati terhadap orang lain. Dengan mengembangkan empati dan kepedulian, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung. Yang keempat, pentingnya keadilan dan keseimbangan. Problemnya, ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi merupakan tantangan besar di banyak masyarakat modern. Solusinya, tasawuf mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Mengimplementasikan nilai-nilai ini dapat membantu mengatasi ketidakadilan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Yang kelima, kesederhanaan dan pengendalian hawa nafsu. Problemnya, konsumerisme dan materialisme yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kerusakan lingkungan. Solusinya, tasawuf mengajarkan kesederhanaan dan pengendalian hawa nafsu sebagai cara untuk hidup dengan lebih sadar dan bertanggung jawab. Dengan mengadopsi gaya hidup yang lebih sederhana dan berfokus pada nilai-nilai spiritual, masyarakat dapat mengurangi dampak negatif konsumerisme. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.